Oke, hari ini kita sampai ke topik 3 ya. Topik 3 ini kita akan belajar tentang berhala gitu ya. Wah, apa sih berhala gitu ya? Wah, pertama kali dengar ini kira-kira yang muncul di pikiran kita apa Saudara? Kalau berhala, batu, pohon gitu ya, keris mungkin ya, jimat gitu ya. Mungkin kalau kita ini dengar kata berhala itu yang pertama kali muncul itu gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, yang udah datang sepakat kemarin. Sekali lagi saya minta kesabarannya gitu ya, untuk sekali lagi mendengarkan ini. Saya berusaha untuk mengkupas ini dari sisi yang berbeda sih daripada pendekatannya daripada kemarin gitu ya. Tapi ini sesuatu yang penting, sesuatu yang penting. Jadi nggak apa-apa Saudara, dengerin sekali lagi, dapat perenungan baru, semakin nancep, semakin mengerti, menjadi sesuatu yang semakin powerful dalam kehidupan kita. Nah, kita malam hari ini akan belajar ya, konsep tentang berhala itu bukan batu, bukan patung gitu ya, bukan jimat gitu. Berhala itu bukan sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang eksternal yang kita sembah gitu. Tapi berhala itu adalah sesuatu yang di hati kita ya. Saat kita ini tanpa kita sadari ya, mengangkat sesuatu ya, menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, lalu kita harapkan hal itu tuh menjadi yang utama dalam kehidupan kita, menjadi juru selamat kita, menjadi sesuatu yang bisa memberikan hidup kita ini arti, makna. Juru selamat kita, memberikan kepada kita itu pengharapan, yang seharusnya itu sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa berikan pada kita. Jadi berhala itu adalah sebuah Allah palsu. Nah, kita malam ini akan belajar bagaimana ini tuh adalah dosa di balik semua dosa. Ini adalah masalah utama kita sampai hari ini. Ya, jadi kalau misalnya saya boleh tanya dalam tanda kutip ya, sebenarnya musuh utamanya kita dan Tuhan itu siapa sih gitu ya. Sebenarnya kalau Saudara jawab iblis, setan gitu ya, itu secara alkitabiah kita bisa bilang itu keliru gitu ya, karena iblis itu udah kalah dari awal gitu loh. Tuhan itu kan alfa dan omega ya, awal dan akhir. Jadi pada waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan itu pada saat itu juga bilang maka kepada ular ya, yang tentu saja itu adalah iblis, maka nanti keturunan dari wanita ini akan menginjak kepalamu, menghancurkan kepalamu. Saat itu juga iblis sudah kalah Saudara, sudah kalah gitu loh. Jadi kejadian sama Wahyu itu sudah di stem sama Tuhan sudah pasti, kemenangan itu sudah di depan. Itu kayak Saudara itu nonton film, udah dikasih tahu spoilernya gitu loh, di depan bahwa ini endingnya bakal seperti ini. Jadi sebenarnya musuh utamanya Tuhan tuh nggak pernah iblis gitu ya, keliru kita. Iblis itu sudah musuh yang sudah kalah daripada dulu. Nah kalau kita lihat Alkitab ya, fokusnya Tuhan itu adalah sebenarnya hatinya manusia ini yang selalu serong, selalu digambarkan kalau di perjanjian lama itu seperti istri yang terus menyelingkuhi suaminya. Digambarkan seperti itu gitu ya, hati kita ini yang serong. Nah kenapa? Apa yang bikin hati kita itu serong? Nah ini yang malam hari ini kita akan sebut dengan nama berhala gitu ya. Nah ini powerful banget Saudara, powerful banget. Kenapa? Saat kita ini mengerti konsep dosa ini sebagai sebuah masalah hati ya, dan konsep dosa ini sebagai sebuah masalah berhala, itu akan memampukan kita ini untuk mengidentifikasi setiap masalah di dalam kehidupan kita ini dengan lebih dalam. Kita ini kayak jadi punya diagnosa yang lebih dalam akan setiap problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini kemarin saya udah pernah singgung ya, di sepakat, ini akan saya ulang bahwa problem kita, Alkitab itu tidak pernah mendefinisikan dosa itu sebagai behavioral issue. Ini kita mesti nangkep dulu ini. Alkitab tidak pernah mendefinisikan dosa itu sebagai masalah tingkah laku, nggak pernah Saudara. Jadi kalau Saudara itu lihat ya di Alkitab, itu bahkan yang kita belajar di Gil yang sebelumnya ya, anak bungsu dan anak sulung, ingat ya, anak bungsu itu mewakili pemungut cukai, pelacur, yang mungkin itu adalah definisi umum kita terhadap orang berdosa, yaitu orang yang sudah cela secara tingkah laku, jelas. Mereka itu adalah anak bungsu yang meninggalkan rumah, meninggalkan bapaknya, mengkhianati bapaknya, mengejar seks, judi, hawa nafsu dunia. Jelas anak bungsu itu dosanya itu kelihatan, eksternalnya dosanya itu kelihatan, perilaku. Nah tapi kita jangan lupa poin utamanya dalam perumpamaan yang kita bahas waktu itu adalah anak sulung. Gitu loh. Nah anak sulung ini Saudara tidak punya behavioral issue. Gitu. Dia diem di dalam rumah, dia gak kemana-mana, dia nurut sama bapaknya, dia bahkan taat melayani bapaknya gitu ya. Dia berbuat baik, dia melayani segala macam, ini diwakilkan oleh
menggambarkan oleh kaum Farisi dan kaum Saduki, ya, yaitu orang-orang yang secara teliti itu mentaati dan mempelajari kitab suci, saleh, gitu loh. Mereka itu adalah golongan pendeta-pendeti kalau zaman kita sekarang, gitu ya. PDP, PDM itu, PDT, nah itu kaum Farisi, kaum Saduki itu saudara, gitu ya kurang lebih. Itu cuman salahnya guru sekolah minggu kita aja, kayak udah kayaknya terlabel orang munafik gitu. Jangan dulu gitu ya. Maksudnya kaum Farisi, kaum Saduki itu ya sayangnya kebanyakan munafik gitu. Tapi secara definisi mereka itu adalah orang-orang saleh, para pengajar-pengajar, para peneliti, para teolog-teolog. Orang yang hidupnya itu benar. Nah kita lihat bagaimana ternyata orang yang secara behavior itu perfect gitu ya, yang secara moral, secara perilaku itu perfect, ternyata juga terhilang. Jadi kita lihat bagaimana di perumpamaan tentang anak yang hilang, Tuhan Yesus tuh ngasih kita definisi yang berbeda tentang pengertian kita selama ini tentang arti kata hilang. Bahwa hilang itu bukan cuma hilang di luar rumah, tapi kita juga bisa hilang di dalam rumah. Saat kita melakukan semuanya itu dengan baik, taat, melayani, tapi ternyata hati kita tuh yang keliru. Motivasi hati kita tuh yang serong. Ternyata hati kita tuh kita melakukan semuanya itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi kita memakai nama Tuhan, kita melayani Tuhan, supaya Tuhan bisa melayani kita untuk mendapatkan sesuatu, yaitu apa sih sebenarnya? Yaitu berhala kita. Ternyata ada sesuatu Allah lain yang sebenarnya menjadi Allah yang sebenarnya dalam kehidupan kita, yang sebenarnya itu kita kejar, kita dambakan, yang menjadi yang utama di dalam hati kita dan hidup kita. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita lihat ya bagaimana Alkitab itu tidak pernah mendefinisikan dosa itu hanya sebatas behavioral issue. Tapi yang utama, yang esensi, sin is a spiritual issue. Sin is a heart issue. Dosa itu adalah masalah hati. Ya, saya nggak bahas terlalu banyak lagi. Di yang sebelumnya kan kita sudah bahas itu ya, bagaimana yang paling Tuhan inginkan dari kita itu adalah hati kita. Ya, kita belajar itu kan. Tapi yang menjadi masalah utama juga di dalam hidup kita ini adalah hati kita. Gitu. Semua masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah masalah hati. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, semuanya itu kalau kita itu tarik sebuah benang merah, kita tarik sampai akarnya, gitu ya saudara. Kita akan menemukan bahwa sumber masalah semuanya itu adalah dari hati kita. Saat kita mempunyai sebuah berhala di dalam hati kita. Nah, itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Makanya saya buka dengan statement ini ya. Gitu. Apa yang kita pelajari malam hari ini itu sangat powerful karena itu akan membantu kita ini untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita itu dengan lebih dalam. Jadi setiap kita berantem sama istri kita, setiap kita ini bereaksi tiba-tiba marah, meledak, atau tiba-tiba kita ini jatuh dalam dosa seks, atau tiba-tiba kita ini jatuh dalam dosa keuangan, semuanya itu saudara, itu kita akan bisa lebih punya diagnosa yang lebih dalam, bahwa kita bisa menemukan sumber masalah semuanya itu adalah di hati kita. Gitu. Nah itu akan memampukan kita untuk kita itu bisa bertobat dengan lebih dalam. Karena Timothy Keller itu bilang seperti ini, kita itu bukan berubah dengan bertobat lebih sering. Tapi kita itu berubah dengan bertobat lebih dalam. Saya mau kita stop di sini, kita renungkan kata-kata ini ya saudara. Kita berubah bukan karena kita ini bertobat lebih sering. Tapi kita ini baru bisa berubah saat kita ini bertobat secara dalam. Saudara bisa mengerti ya bedanya ya? Bisa mengerti ya? Misalnya saudara punya sebuah masalah gitu ya. Lalu saudara merasa salah gitu. Saudara nyesel. Aduh sorry, aku melakukan dosa ini, aku menyesal. Tapi terus gitu saudara, terus saudara itu lakukan, terus lagi saudara menyesal lagi, saudara terus bertobat lagi, saudara lakukan lagi, saudara bertobat lagi. Itu nggak akan bisa merubah saudara. Saudara akan sadar itu. Bahwa kita minta maaf terus, kita bertobat terus secara sering, tapi kita akan jatuh di dalam masalah yang sama terus. Kenapa sih sebenarnya saudara? Itu sama kayak gini saudara. Saudara pernah punya tanaman, lalu keluar alang-alangnya. Pernah ya saudara ya? Lalu saudara gunting ya rumputnya itu, kira-kira besok tumbuh lagi nggak saudara? Lalu saudara gunting lagi, tumbuh lagi nggak saudara? Tapi saudara gunting lagi. Nah itu yang kita lakukan. Jadi saat kita ini bertobat cuman secara sering, yang kita lakukan tuh kayak kita ini sedang menggunting alang-alang, ya, untuk supaya kelihatan rapi, bersih saat itu, gitu ya. Tapi kita ini nggak menyelesaikan akarnya, gitu loh. Ilalang itu baru akan mati dan nggak tumbuh lagi pada saat kita ini tahu akarnya, kita cabut akarnya.
Nah ini yang akan kita pelajari malam hari ini, akar dari segala problem kita, akar dari segala pergumulan kita, akar dari segala masalah kita itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan berhala. Saat ada sebuah Allah palsu yang bercokol di hati kita, ya, yang kita ini berharap dan kita berikan, kita korbankan hidup kita untuk mendapatkan Allah palsu itu. Padahal Allah itu tidak bisa menolong kita, tidak bisa memuaskan kita, tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Nah ini kenapa saudara, ini kenapa kalau kita lihat ya, kok bisa ada orang-orang terkenal tuh yang sudah punya uang begitu banyak, udah mencapai ketenaran yang begitu luar biasa, punya segala sesuatu yang kita kejar, mereka tuh bisa tetap aja frustasi, bunuh diri. Kenapa? Ya karena ternyata uang, kekayaan itu bukan yang utama, itu bukan yang sejati yang bisa memuaskan kita. Nah itu yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, saya salah pencet. Kita mulai dengan dua quote ini ya, dua quote ini dari dua teolog yang punya buku yang bagus dalam membahas soal berhala ini. Ya, satunya John Piper. John Piper ini nulis sebuah buku yang judulnya Desiring God. Kalau saudara suka baca buku pasti pernah ngelihat buku ini ya, Desiring God judulnya. Kalau nggak salah bahasa Indonesia itu menginginkan Allah judulnya kalau nggak salah, Desiring God. Jujur saudara, ada dua buku yang merevolusioner kekristenan saya gitu. Saya pernah cerita ya di sini ya, saya ini terlahir anak gembala gitu ya, tapi saya ini baru benar-benar mengalami kekristenan yang sejati itu umur 24 gitu ya. Nah ada dua buku yang di awal-awal saya ini mulai bertobat gitu ya secara pribadi, lalu membentuk kekristenan saya itu ada dua buku. Ya, yang pertama itu Prodigal God, Timothy Keller. Nah, Prodigal God-nya Timothy Keller, ya itu buku yang membahas tentang yang kita bahas minggu lalu, tentang anak bungsu dan anak sulung. Buku yang kedua ini bukunya John Piper ini, Desiring God, gitu ya. Jadi inti dari buku itu bagaimana kita ini sering banget mengikuti Tuhan, tapi kita tidak menginginkan Tuhan, gitu. Jadi kita mengingini sesuatu dengan menggunakan Tuhan, gitu ya. Desiring God. Bagaimana kehidupan Kristen yang sejati itu adalah kekristenan yang kehidupan yang mengalami kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Baru kita ini bisa memuliakan Tuhan saat kita ini mengalami kepuasan dan sukacita yang sejati dalam Tuhan. Nah itu bukunya John Piper bagus. Nah John Piper itu bilang seperti ini saudara. Di salah satu quote-nya yang paling terkenal. Esensi di balik setiap dosa adalah penyembahan berhala. Esensi di balik setiap dosa adalah penyembahan berhala. Bayangin saudara, dosa itu banyak ya. Mencuri, berbohong, membenci, membunuh, bersaksi dusta, gitu ya, berfitnah, berzina, selingkuh, itu semua itu kan dosa. Tapi John Piper itu bilang esensi di balik semua itu adalah penyembahan berhala. Dengan kata lain kayak gini, kenapa kita berbohong? Gitu. Karena kita lebih menyembah penerimaan dan penilaian orang lain daripada penerimaan dan penilaian Tuhan. Nah, kita akan bahas itu. Kenapa kita mencuri? Nah, karena kita tidak percaya Tuhan mampu menyediakan dan kita mengandalkan uang lebih mampu untuk menolong dan menyelamatkan kita daripada Tuhan. Sehingga akhirnya kita mencuri. Gitu loh. Kenapa kita bersaksi dusta? Gitu. Karena kita tidak percaya pertolongan dan pembelaan Tuhan. Kita berusaha menolong dan membela diri kita sendiri lewat orang lain. Kita lebih mengharapkan orang lain. Oleh karena itu kita bersaksi dusta. Kita berbohong. Gitu ya. Banyak saudara. Nanti itu maksudnya John Piper itu seperti itu. Jadi di balik setiap dosa, kalau saudara itu kira-kira ada dosa lalu saudara itu balik, pasti ada Allah lain yang bercokol di situ. Yang kita itu menyembah Allah itu sehingga kita meninggalkan Tuhan demi dosa itu. Saudara bisa mengerti ya di sini ya. Itu maksudnya John Piper. Nah, Kyle Idleman ini nulis sebuah buku judulnya Gods at War. Nah, buku ini sebenarnya yang akan kita jadikan Gospel in Life sesi 2. Gitu ya. Kita akan segera mulai ini di Core Lead dulu, seperti yang lalu Gospel in Life di batch yang pertama ya. Jadi Core Lead sama Gembala Sektor dulu. Ini harusnya udah mulai bulan ini saudara, tapi lagi nunggu tim ini untuk cari bukunya. Karena COVID ini semua penerbit lagi berhenti cetak buku katanya. Jadi ini lagi dicariin solusinya, kita masih kekurangan bukunya. Kita nggak berani mulai sebelum kita bisa nyediain 100 buku gitu kan. Karena nanti kan kalau kita udah mulai nggak bisa ngasih ke jemaat Komsel, wah serba salah kita. Gitu ya, harusnya udah mulai. Nah ini bukunya bagus gitu ya. Kyle Idleman ini lebih aplikatif gitu ya. Dia bilang seperti gini, banyak daripada kita tidak dapat mengikuti Yesus sepenuhnya karena hati kita sebenarnya mengejar sesuatu atau seseorang
selain Tuhan. Di balik setiap dosa yang sedang kita gumuli dan keputusasaan yang sedang kita hadapi, sebenarnya ada sesosok Allah palsu yang memenangkan peperangan di dalam hati kita. Penyembahan berhala bukan salah satu dari sekian banyak persoalan. Itulah persoalan utamanya. Ya, kita lihat ini ya, saudara ya, bagaimana orang begitu serius melayani dan berdoa kepada Tuhan untuk ditolong gitu ya. Setelah ditolong, itu kayak orang yang kena sakit kusta itu ya. 10 orang sakit kusta disembuhkan Tuhan, cuman 1 yang kembali gitu. Lalu Tuhan Yesus tanya, "Loh, mana yang lain? Kok udah sembuh gak ada semua, kok cuman kamu yang kembali?" Ya karena yang dicari mereka bukan Tuhan Yesus. Yang dicari mereka kesembuhannya. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, ya mereka pergi, bye-bye. Gitu loh, itu yang terjadi. Jadi yang mereka sembah itu ternyata ya sebenarnya adalah kesembuhan mereka, bukan Tuhan. Yang mereka cari dan mereka dambakan adalah kesembuhannya, berkatnya, bukan Tuhannya. Gitu ya. Lalu di Markus 13 gitu ya, Tuhan Yesus juga ngasih perumpamaan. Suatu hari ada seorang raja mengadakan sebuah perjamuan besar. Lalu disebarkan undangan-undangan gitu ya. Kepada orang-orang yang dia undang, yang satu bilang, "Sorry aku gak bisa datang, aku baru menikah, baru punya istri gak bisa datang." Lalu satu lagi, "Aduh sorry aku baru punya ladang, aku harus kerja di ladangku, aku gak bisa datang, sorry." Lalu yang satu lagi bilang sama rajanya, "Sorry aku baru beli lembu, aku sekarang harus mengerjakan lembuku, aku gak bisa datang." Itu terus alasan-alasan itu ada. Nah itu apa yang terjadi saudara? Ya kita begitu taat melayani Tuhan setelah kita diberkati, kita begitu asik sama berkatnya, kita lupa sama pemberi berkatnya. Akhirnya kita menolak untuk panggilan kepada orang yang memberi kita itu. Gitu loh, jadi sesuatu yang baik, jangan salah loh saudara ya, berhala itu bukan sesuatu yang jelek loh. Sesuatu yang baik, yang kadang adalah pemberian yang baik dari Tuhan. Istri pemberian yang baik atau jelek? Awas loh suami jangan bilang jelek tidur di sofa loh malam ini. Syukur kalau masih di sofa, di garasi bisa-bisa. Istri pemberian yang baik ya, ladang, pekerjaan, pemberian yang baik ya dari Tuhan ya. Pemberian yang baik, lembu, sapi, pekerjaan itu pemberian yang baik ya dari Tuhan ya. Pemberian yang baik. Tapi saat pemberian yang baik itu menjadi sesuatu yang utama, lebih berharga, lebih utama daripada sang pemberi, maka sesuatu itu justru yang menjadikan kita meninggalkan Tuhan. Itu yang jadi sebuah berhala di dalam kehidupan kita. Nah itu yang dimaksudkan Kyle Idleman gitu ya. Nah ini katanya John Piper, ini katanya Kyle Idleman gitu ya. Ini kan orang, teolog, ini bukan Alkitab. Oke sekarang nextnya kita bahas tentang yang di Alkitab gitu ya. Saya ambil 3 ayat ya, 3 ayat yang gak ada di buku gitu ya. Kalau saudara baca di buku ini ngasih 3 ayat juga. Kalau enggak ketahuan nih belum baca nih pasti. Oke, saya ambil 3 ayat lagi yang menurut saya bagus banget sih mendefinisikan, mensamerikan dosa, problem dosa di Alkitab. Yang pertama Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, saya pengen kita sama-sama saudara, sama-sama renungkan ini dan pikirkan ini baik-baik. Pikirkan baik-baik. Yeremia itu ditulis kapan saudara? Jauh sesudah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Jauh. Ya, kalau saudara itu baca Alkitab, Yeremia itu sudah hampir di tengah posisinya. Di segmen major prophet gitu ya, di tengah. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kira-kira di sebelum zamannya Yeremia saudara, kira-kira bangsa Israel itu sudah berbuat jahat berapa kali? Banyak pasti saudara ya, benar nggak? Kira-kira dari 10 perintah Allah itu yang dilanggar ada berapa? 3, 4, 5, 10 semua gitu. Malah bukan cuma 10 perintah Allah. Kalau saudara baca kitab Imamat itu bisa-bisa semua di kitab Imamat sudah pernah dilanggar juga semua. Itu peraturan-peraturan Jewish traditionnya itu ya pernah dilanggar semua gitu loh. Nah tapi perhatikan baik-baik ya bagaimana Tuhan pada waktu Tuhan itu menggunakan Nabi Yeremia untuk bernubuat, menegur bangsa Israel akan dosa mereka.
Tuhan itu nggak bilang gini, sebab sudah 3.795 kali kamu berbuat jahat, ini, mencuri, berbohong, berbunuh, berzina, kamu sudah tidak perpuluhan, kamu sudah mencemari bait Allah, kamu sudah mencolong persembahan, itu kan semua dilakukan gitu loh. Tapi Tuhan tidak ngomong semuanya itu, Tuhan men-summary cuman satu ini aja gitu loh. Dosanya bangsa Israel itu semua kalau di-summary cuman ini, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk apa saudara? Untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah ini loh, gambarannya apa? Berhala. Mereka meninggalkan Tuhan yang begitu mulia, agung, ya, yang bisa menolong dan memenuhi segala yang mereka perlukan. Dan mereka menciptakan sebuah Allah palsu, mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengejar sesuatu di luar Tuhan. Yang sebenarnya tidak mampu menolong mereka. Perhatikan baik-baik, ini gambarannya. Jadi gini saudara, kurang lebih ya gambarannya. Kita tahu Tuhan itu yang memelihara kita tahu Tuhan itu yang menjamin hidup kita tahu hidup kita ini di tangan Tuhan, kita tahu Tuhan itu setia dan begitu mengasihi kita. Tapi di dalam hidup ini kita sering meninggalkan itu, lalu kita mencari itu semua itu di tempat lain. Kita mengandalkan uang, kita mengandalkan keluarga, kita mengandalkan pertolongan orang lain, kita mengandalkan bisnis kita mengandalkan hal-hal yang lain untuk menolong kita. Padahal itu tidak mampu menolong kita. Saudara bisa mengerti ya? Itu yang pertama saudara. Nah perhatikan baik-baik yang kedua, itu perjanjian lama. Gitu ya, itu perjanjian lama. Nah di perjanjian baru, perhatikan baik-baik bagaimana Paulus itu mendefinisikan ini. Gitu ya, Kolose 3 ayat 5, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan juga keserakahan. Yang merah baca sama-sama yang keras saudara. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi dengan kata lain Paulus itu men-summary gitu ya saudara ya. Semua problem kita, kamu suka percabulan, kenajisan, hawa nafsu, kamu suka cinta uang, kamu serakah, ya kamu ribut sama keluargamu karena rebutan warisan, semuanya itulah problem kita, semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Lalu yang ketiga, ini yang saya paling senang saudara. Yang saya paling suka ini, 1 Yohanes 5 ayat 21. Saudara perhatikan baik-baik ya. Rasul Yohanes itu menurut saya adalah rasul yang paling kebapaan. Dia dia itu terkenal sebagai bapaknya gereja gitu ya. Saya tahu Petrus itu yang sering kita sebut sebagai the leader of the church gitu ya. Tapi kalau saudara lihat pendekatannya Rasul Yohanes, dia itu sangat pembapaan ya. Buku-bukunya tuh penuh dengan nasihat-nasihat. Nah, kalau saudara itu baca di kitab 1 Yohanes 1 sampai 5 gitu ya. Dia itu penuh dengan nasihat untuk hidup sebagai anak-anak terang, nasihat untuk hidup di dalam kasih, nasihat untuk hidup dalam kekudusan, nasihat ini, nasihat itu. Waduh, banyak saudara semua. Nah, tapi saudara itu perhatikan baik-baik, lucu saudara. Perhatikan baik-baik bagaimana dia itu menutup bukunya. Dia itu menutup semua buku yang dia tulis dengan satu statement ini. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya itu seharusnya ada kata oleh karena itu, ya, therefore children beware of idols, bahasa Inggrisnya gitu. Nah kalau di sini bahasa Indonesia jadi kurang lebih gini, oleh karena itu. Jadi oleh karena semua yang sudah dia tulis itu, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Padahal dari kitab 1 Yohanes 1 sampai 4 itu sebelumnya nggak pernah nyebut kata berhala sama sekali. Tapi dia men-summary semuanya sebagai berhala. Nah apa sih maksudnya? Nah ini saudara, di buku Gospel in Life saudara, kalau saudara baca di halaman 41, ya David Powlison itu men-summary dengan bagus. David Powlison itu seorang teolog sekaligus konselor. Jadi ya kalau di kita kayak Pak Michael gitu ya saudara ya. Ya di halaman 41 dia men-summary bagus banget. Jadi gini saudara, kalau saudara itu lihat ya. Dosa itu yang paling utama di perjanjian lama itu digambarkan sebagai berhala. Penyembahan berhala. Jadi kata yang diulang-ulang terus sebagai problem utamanya bangsa Israel adalah penyembahan berhala kalau di perjanjian lama. Gitu ya. Lalu di perjanjian baru, saudara, perjanjian baru, itu kata yang paling sering dipakai untuk menggambarkan dosa, itu adalah bahasa Yunaninya epitumiai. Jadi kalau saudara baca paling utama ya, paling simpel dah, baca Galatia 5, itu kan ada buah roh sama buah daging gitu kan. The fruit of the spirit sama the fruit of the flesh gitu ya.
Buah roh itu apa aja saudara? Ya udah nggak usah disebutin ya, nanti di sekolah minggu aja gitu ya Dina ya. Oke, buah daging apa aja? Buah-buah nafsu, wah itu kan banyak. Nah buah kedagingan itu digambarkan dengan kata epitumia. Epitumia itu artinya desire. Jadi epitumia itu kata artinya itu keinginan yang berlebihan. Gitu ya. Nah ini David Powlison tuh bilang, jika penyembahan berhala adalah kata yang khas dan meringkas penyimpangan kita dari Allah dalam perjanjian lama, maka keinginan atau epitumiai adalah kata yang khas dan meringkas penyimpangan yang sama di dalam perjanjian baru. Keduanya adalah ringkasan masalah semua manusia. Perjanjian baru menggabungkan konsep penyembahan berhala dan konsep keinginan yang berlebihan dan mengontrol hidup. Penyembahan berhala menjadi masalah hati, metafora dari tuntutan hawa nafsu, hasrat, kerinduan, dan ketamakan manusia. Jadi dengan kata lain gini maksudnya David Powlison, kalau dulu di perjanjian lama penyembahan berhala itu bentuknya batu, gunung, kuburan, gitu ya, pohon. Di perjanjian baru itu bentuknya adalah uang, orang, bisa anak, bisa suami, bisa istri, bisa karir, bisa pekerjaan, bisa pelayanan, bisa apapun saudara, apapun hal yang kita tuh pakai hal itu tuh untuk menjadi sesuatu yang menolong kita, memberikan sebuah dambaan dan kerinduan hati kita tuh yang kita berusaha puaskan dengan hal itu. Hal itu tuh jadi sesuatu yang utama, yang kita ini seakan-akan kalau nggak ada hal itu hidup kita tuh nggak berarti. Hal itu tuh yang ngasih hidup kita tuh identitas. Hal itu yang ngasih hidup kita tuh makna. Hal itu tuh yang kita kejar setiap hari, kita kejar. Saudara mesti tahu ya, jadi berhala itu kan adalah Allah palsu. Dan setiap Allah itu pasti kita sembah. Kita pasti mengorbankan sesuatu untuk ikut Allah itu. Kita pasti melayani Allah itu. Kita pasti mengejar dan mengikuti Allah itu. Nah jadi ini adalah sesuatu yang setiap hari, ya itu sebenarnya tanpa kita sadar, kita kejar, kita dambakan, kita inginkan. Kita taruh di posisi yang utama di dalam hati kita. Selain daripada Tuhan. Nah itulah berhala. Jadi berhala bukan lagi batu, berhala bukan lagi pohon, berhala bukan lagi gunung. Tapi berhala adalah hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah memiliki hati kita lebih daripada Tuhan. Nah esensinya apa sih? Jadi esensinya berhala. Jadi esensi dari berhala itu yang pertama adalah satu saudara. Kita mengingini, mencari, mengejar ciptaan lebih daripada penciptanya. Itu esensi yang pertama. Yang kedua, kita menjadikan sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang utama menggantikan Tuhan di dalam hati kita. Lalu esensi yang ketiga, kita menjadikan sesuatu ini yang selain daripada Tuhan ini sebagai sumber kepuasan, pengharapan, dan keamanan kita. Nah, indikatornya apa saudara? Gimana caranya kita ini tahu? Ya, gimana caranya kita ini tahu? Kita buka sama-sama di halaman 44. Kita habis ini kita akan banyak diskusi. Kita akan bahas halaman 44 sampai 46. Ya, indikatornya itu ada dua saudara. Kita bisa ukur, bukan ukur ya. Kalau ukur itu kan measure. Ini tuh identify. Kita bisa identify itu menemukan gitu ya, menentukan berhala kita itu apa dengan dua cara indikator gitu, dengan dua cara. Yang pertama itu sebenarnya rasa takut, yang kedua itu rasa bangga kita. Rasa bangga itu maksudnya sesuatu yang kita banggakan dalam hidup. Jadi yang pertama saudara, rasa takut itu maksudnya gini, hal apa sih yang paling kita takutkan dalam hidup ini? Pokoknya kita ini ya setiap hari itu paling takut, khawatir, resah, galau, itu adalah karena kita paling takut tuh kehilangan satu hal ini. Apa saudara? Aduh aku ini paling takut sama kebangkrutan. Nah itu most likely uang itu adalah berhala kita. Karena kita percaya uang itu yang memberikan kita rasa aman. Uang itu yang bisa menjamin hidup kita. Uang itu yang bisa menyelamatkan kita. Uang itu adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu selama rekening di bank aman, wah kita damai sejahtera saudara. Jadi yang bikin kita damai sejahtera, yang bikin kita sukacita itu sebenarnya bukan perkenanan Tuhan sebenarnya. Tapi saat rekening uang di bank kita aman. Gitu loh. Nah itu, jadi apa hal yang paling kita takutkan di dalam hal ini? Nanti saya cerita ya saudara, bahkan anak itu bisa jadi berhala. Nanti saya cerita.
Saya kemarin udah cerita ini di Sepakat, hari ini di Gil karena ini sifatnya pastoral ya, saya bisa cerita lebih dalam gitu ya. Anak juga bisa jadi berhala. Paling takut kehilangan anak. Nanti saya akan cerita bagaimana ada sebuah problem antara seorang mama dan anaknya itu gara-gara kasus ini. Akhirnya malah hubungan mereka tuh rusak. Gitu, karena kasus ini. Kalau kita kehilangan hal ini, maka hidup kita ini jadi tidak bermakna. Kemarin di Sepakat saya cerita tentang pemain basket Dennis Rodman gitu ya, yang dia itu pernah mengalami sebuah mental breakdown. Dia itu pemain basket yang terkenal, juara beberapa kali sama Chicago Bulls gitu ya, zamannya Michael Jordan dan Scottie Pippen. Ada yang ketiga nih namanya Dennis Rodman. Dia pernah suatu waktu itu tiba-tiba mengalami down, nggak muncul latihan selama 2 bulan kalau nggak salah ya. Lalu jatuh di dalam narkoba, pesta seks. Waduh, sampai akhirnya itu mau bunuh diri. Sampai mau mati overdosis gitu ya. Kenapa? Wah, setelah ditanyain interview gitu ya, dia itu merasa kehilangan spotlight. Karena sebelumnya waktu itu Scottie Pippen pernah cedera, ya ini cerita basket sedikit saudara ya. Scottie Pippen itu cedera, nah si Dennis Rodman ini mainnya bagus banget. Lalu semua orang itu mengeluh-ngeluhkan dia bahwa wah ini nih nomor 2-nya Michael Jordan. Kalau nomor 1 sudah pasti Michael Jordan ya, nggak bisa dipungkiri lagi. Nah si Dennis Rodman ini merasa kayak wah akhirnya aku bisa dihargai, aku dianggap. Selama ini aku cuma jadi pemain nomor 3. Nah lalu pada waktu Scottie Pippen sembuh dari cederanya, Scottie Pippen kembali main, Scottie Pippen mainnya bagus lagi. Tiba-tiba Scottie Pippen mainnya bagus lagi, orang-orang pada bilang, wah Rodman udahlah, Rodman nomor 3 lagi, Rodman nomor 3 lagi. Nah itu membuat dia itu kehilangan identitasnya dia. Jadi ternyata sorakan penonton, penilaian orang, basket itu prestasinya dia dalam basket itu menjadi makna dirinya, identitasnya dia. Sehingga pada waktu dia hilang itu, dia kehilangan arti hidupnya. Sehingga dia mati overdosis pun gak masalah. Itu loh saudara. Kenapa kok bisa ada orang itu yang kehilangan pekerjaan sampai bunuh diri? Kenapa ada orang itu yang bisa putus pacar bisa sampai bunuh diri? Anak-anak remaja diputusin pacar bisa sampai bunuh diri. What's wrong? What happened di sini? Ya karena hubungan itu, uang itu, karir itu bukan cuma sekedar menjadi sebuah karir atau hubungan. Tapi hubungan dan karir itu sudah menjadi sesuatu yang utama. Yang membentuk hidup orang itu. Memberikan hidup orang itu sebuah nilai, value dan makna yang kalau hal itu nggak ada hidupnya udah langsung nggak bermakna. Hancur. Berapa banyak pernikahan yang bilang seperti ini, ya kita ini cuman nggak cerai ya karena demi anak aja. Berapa banyak hidupnya suami istri yang setelah anak itu nggak ada, mati itu pernikahannya. Kenapa? Ya karena yang valuable itu ya anak itu. Berapa banyak orang tua yang setelah ditinggal anaknya jadi gila. Jadi kehilangan akal sehatnya, hidupnya hancur, berantakan, tidak bernilai lagi. Nah, ini pun juga sangat rawan terjadi di kita, di dalam pelayanan. Nah yang kedua pride saudara, nah ini yang sangat rawan di kita ini pride. Hal apa sih yang paling kita banggakan dalam hidup ini? Ya, yang kita ini identitas kita ini terbentuk dengan hal ini. Saudara tahu ya di zaman postmodern sekarang itu yang paling sering adalah karir dan kekayaan dan kesuksesan kita, resume kita itu yang membentuk identitas kita. Mau tahu buktinya saudara? Kalau saudara memperkenalkan diri seseorang, saya tanya sama Pak Budi gitu ya. Pak Budi salam kenal, siapakah Anda? Gitu ya. Most likely, setiap orang itu langsung mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya. Oh saya adalah seorang farmasis, saya seorang worship leader, saya adalah seorang businessman, saya adalah seorang pemilik kacang Raja Wali misalnya gitu. Saya adalah pemilik Livingstone. Saya adalah ini, saya adalah itu. Kenapa saudara? Tanpa kita sadar ya, pekerjaan itu yang memberikan kita ini identitas yang kita ini banggakan. Gitu loh. Nah, kebanggaan ini bisa macam-macam saudara. Pokoknya hal ini tuh adalah gini. Kalau kita ini enggak punya hal ini, kita tuh langsung merasa bahwa diri kita itu sudah tidak berharga. Tidak berarti. Ini yang membuat orang lain itu menerima kita. Ini yang membuat orang lain itu ngelihat kita. Kayaknya di sini AC-nya agak dingin ya, Ricky. Bisa dibantu mungkin supaya bisa konsentrasi. Ini bisikan iblis ini merusak konsentrasi. AC ini kadang bisa menjadi berhala juga ini. Enggak. Bisa bantu nggak Jay? Sorry, supaya kita bisa konsen ya. Nggak enak lihatnya kedinginan gitu. Kalau kita memiliki hal ini maka hidup kita menjadi berarti dan berharga. Nah saudara kalau lihat ya ceritanya ya di perjanjian lama ya. Saudara tahu ceritanya Rahel ya. Rahel tuh istrinya Yakub yang kasihan saudara ya. Jadi sama papinya istilahnya Yakub tuh maunya sebenarnya sama, Lea.
bukan Rahel, Lea. Jadi si Yakub nih sebenarnya maunya sama si Rahel yang cantik gitu ya. Tapi bapaknya Rahel dan Lea ini takut. Si Lea ini yang jelek saudara. Si Lea ini yang kemungkinan besar nggak laku gitu ya. Akhirnya pada waktu malam pertama terakhir si Yakub ini ditipu. Maunya married sama Rahel, dimasukinnya Lea. Saudara bayangin ya. Itu kayaknya sekarang nggak ada yang separah itu. Zaman dulu lebih parah banget ya. Orang tua sini jangan pernah melakukan itu ya. Kalau sekarang bisa gawat. Jadi ceritanya lucu saudara. Jadi si Yakub ini maunya kawin sama Rahel dimasukin Lea. Tapi saudara bisa ngeliat ceritanya kan. Si Lea ini tidak dicintai sama Yakub. Nah kalau saudara lihat ceritanya dulu, saudara ingat gak ceritanya? Apa yang Lea ini lakukan untuk dia itu bisa akhirnya membuat Yakub tuh mencintai dia. Yang dia tuh lakukan terus mati-matian supaya dia tuh pengen membuat si Yakub ini akhirnya ngelihat dia bukan ngelihat Rahel. Saudara ingat ceritanya? Rahel itu cantik, oke, gadis paling cantik. Problemnya dia satu-satunya apa saudara? Dia tidak bisa punya anak. Saudara ingat itu? Gak bisa hamil. Nah yang Lea lakukan apa saudara kalau saudara ingat ceritanya? Lea ini berusaha ngasih Yakub tuh anak sebanyak-banyaknya. Gak main-main saudara, anaknya sampai berapa saudara? 12. Bayangin saudara, ingin membuat suaminya itu mencintai dia sampai memberikan suaminya itu 12 anak. Ciwiwi ngasih Pak Untung 12 anak. Kayaknya istri saya juga gak rela gitu ya. Istri saya aja kemarin saya pengen punya anak 3, 2 aja dia udah bilang cukup gak mau lagi 2 ya wis gitu saudara. Ngalah gitu ya. Ini 12 saudara. Nah kenapa? Karena di zaman dulu anak laki-laki itu dianggap sebagai sebuah harta. Jadi kalau seorang istri itu bisa ngasih anak laki-laki banyak kepada suaminya itu cenderung membanggakan istrinya. Jadi saudara bisa bayangin ya si Lea ini terlahir dengan mata yang jelek, gak laku, sekarang dia punya satu kesempatan untuk membuat suaminya itu mencintai dia, menerima dia, memandang dia. Yang dia lakukan adalah dia memberikan anak sebanyak-banyaknya. Nah anak menjadi sesuatu yang dia itu banggakan dan memberikan dia itu rasa berarti, bernilai. Kalau aku ini punya anak, orang itu nganggep aku. Orang itu nganggep aku orang. Kalau aku enggak punya ini, aku ini bukan orang. Itu yang kadang membuat orang itu bisa beli hal-hal yang tidak bisa dia beli. Itu yang membuat orang itu kredit cardnya sampai jebol. Itu yang kadang membuat orang itu bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena penerimaan orang lain itu, penilaian orang lain itu menjadi sebuah kebanggaan yang membuat diri mereka itu berarti. Saudara bisa ngeliat ini ya. Jadi indikator berhala hati ini kalau saudara pengen tahu apa yang cenderung bisa menjadi berhala hati dalam hidupan kita. Itu 2 hal ini aja. Apa yang paling kita takutkan? Takut untuk kehilangan. Kita paling resah, paling khawatir kalau satu hal ini kita hilang. Atau yang kedua apa yang kita ini bangga-banggakan di dalam hidup ini. Kita paling banggakan hal itu, hidup itu. Sehingga itu bisa membentuk identitas kita. Membuat hidup kita ini bermakna dan berarti. Nah, kalau saudara baca Yeskiel, ya nanti saudara baca ini ya, Yeskiel 12 kalau nggak salah ya. Itu berhala hati itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu kenyamanan, comfort, ya. Oh terima kasih Dian, dibantu. Yang kedua itu kontrol, kendali, ya. Yang ketiga itu adalah power, kuasa. Yang keempat itu adalah penerimaan. Oke? Comfort, kenyamanan. Kedua itu kendali. Ketiga itu kuasa. Keempat itu penerimaan. Nah 4 hal ini, ya kalau kita jujur, itu adalah 4 hal tuh yang paling kita ini kejar di dalam hidup ini. Dan kecenderungan 4 hal ini yang juga kita ini paling takut untuk kita ini kehilangan. Gitu ya. Kita suka rasa nyaman, suka. Uang memberikan kita rasa itu, aman, secure, benar nggak? Kita suka kan rasa nyaman kan? Nggak ada di sini yang nggak suka dengan rasa kenyamanan, gitu ya. Kita ini kan paling takut rasa sakit dan susah, gitu ya. Sehingga akhirnya kita suka kenyamanan. Yang kedua kendali, kita ini suka dengan kepastian. Kenapa kok orang ini takut banget dengan corona? Ya, kenapa kok orang ini khawatir krisis ekonomi nanti tahun depan seperti apa? Ya karena kita tidak tahu pasti tahun depan itu akan seperti apa. Kita nggak punya kendali akan hari esok, gitu loh. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang suka kendali, kita suka kendali, gitu loh. Yang ketiga kuasa, gitu. Kita suka kuasa, kita suka pujian,
gitu loh. Kita suka saat kita ini diagungkan. Kita suka kalau kita ini di-applause gitu ya. Ini dari kecil aja kita sudah punya sifat ini saudara. Dari kecil kita saat jadi anak-anak kita selalu bilang sama orang tua kita, Mami, Daddy, look, I can do this, aku bisa gini, aku bisa gitu. Papi, Mami lihat rankingku 1, Papi, Mami lihat aku ujian dapat nilai segini. Saudara kira itu berhenti sampai saudara udah jadi orang dewasa? No. Sekarang setiap hari lewat karir kita, lewat pekerjaan kita, lewat apapun yang kita lakukan, setiap hari kita craving for pujian itu juga. Tapi kita bilang itu ke pasangan kita bilang itu ke bos kita bilang itu ke atasan kita setiap hari. Kita pengen orang itu memuji kita. Kita pengen orang itu praise kita. Kita pengen orang itu memberikan kita apa yang kita rasa kita layak terima. Itu kuasa. Yang keempat itu penerimaan. Kita semua pengen diterima. Kita semua pengen dikasihi. Kita semua takut ditolak, saudara. Kita semua ini takut kita ini ditinggalkan. Kita semua ini takut kita ini sendiri. Nggak peduli Anda seorang se-introvert apapun ya. Saudara takut untuk saudara ditinggalkan. Nah ini 4. Nah kita kecenderungan itu punya berhala-berhala utama. Di dalam hati kita di antara 4 berhala ini. Nah sekarang saya bantu saudara ya. Saya bikinkan sebuah tabel. Tabel ini membantu kita untuk mengidentifikasi berhala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini namanya tabel indikator berhala hati. Tabel indikator berhala hati, gitu ya. Jadi yang di kolom pertama itu adalah yang seperti saya ceritakan tadi ya, bahwa berhala itu ada 4. Berhala hati yang utama itu ada 4, yaitu kenyamanan, penerimaan orang lain, kendali, dan kuasa. Gitu ya. Nah lalu tabel yang ke samping itu adalah tabel bagaimana kita ini bisa membaca indikator-indikator saat sesuatu itu jadi berhala dalam kehidupan kita. Nah saudara itu mesti tahu gini saudara, setiap emosi kita, ya setiap reaksi kita, setiap kali saat kita ini tiba-tiba meledak, atau setiap kali saat kita ini tiba-tiba merasa down, atau saat kita ini tiba-tiba merasa hopeless, merasa frustasi, merasa tersinggung, merasa tiba-tiba ada sesuatu tuh yang diganggu dalam kehidupan kita. Setiap emosi kita itu adalah jendela hati kita. Kita mesti tahu itu. Jadi tidak ada emosi atau sesuatu reaksi dalam kehidupan kita itu yang dibaliknya itu tidak ada apa-apa. Itu kalau saudara lihat, itu kalau saudara teropong gitu ya. Itu adalah sebuah jendela yang bisa membuat saudara itu melihat sesuatu itu yang sebenarnya ada di dalam hati saudara. Jadi misalnya saudara ya, saya ini orang yang sombong. Saya begitu mengagung-agungkan kuasa dan penerimaan orang lain. Tapi saya nggak sadar kan. Saya nggak secara natural bilang saya ini orangnya sombong. Tapi misalnya nih suatu hari saya ini khotbah, tiba-tiba saya turun mimbar. Tiba-tiba ada orang yang ngomong misalnya gini ya, "Wih khotbahmu hari ini jelek banget." Kayak yang diceritain Martin kemarin di grup sepakat gitu ya. "Sampah banget khotbahnya hari ini." Gitu. Misalnya saya dengar orang ngomong gitu. Tiba-tiba itu tuh begitu menyulut hati saya. Tiba-tiba itu membuat saya itu begitu marah. Begitu pahit saudara, itu saya mesti tahu gitu loh, bahwa itu bukan cuma sekedar emosi. Kenapa kok saya itu bisa sampai seperti itu? Itu ada berhala saya yang sedang diganggu. Saya bisa mengerti ya, setiap kali kita ini tiba-tiba meledak di jalan raya gitu, gak ada apa-apa, tiba-tiba kita meledak marah, itu kebun binatang keluar semua. Itu kalau saudara lihat teropong, itu sebenarnya ada sesuatu di dalam hati kita. Nah itu ada sebuah berhala sebenarnya di situ. Nah jadi kalau saya itu pada waktu misalnya tadi ya, disinggung lalu saya begitu merasa tersinggung dan begitu marah, itu ada berhala kuasa dan berhala penerimaan yang sebenarnya langsung kelihatan di situ. Misalnya dalam kondisi COVID gini, tiba-tiba krisis ekonomi melanda, lalu usaha saudara kena dampak, lalu saudara merasa begitu hopeless, begitu khawatir, setiap hari diteror ketakutan. Itu saudara mesti lihat itu adalah jendela hati yang sebenarnya ngelihat bahwa di hati saudara ini sebenarnya pekerjaan saudara itu udah menjadi berhala kenyamanan. Yang saudara itu begitu takut, kenapa ya? Karena saudara merasa saat pekerjaan saudara terganggu, itu keamanan dan kepastian kehidupan saudara itu terganggu. Saudara nggak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu yang melindungi dan menyediakan buat kita. Nah saudara jangan pikir kalau berhala hati itu kita nggak membayar sesuatu. Jadi setiap berhala yang kita sembah itu kita mengorbankan sesuatu. Kalau saudara memberhalakan uang, saudara jadi orang yang workaholic, saudara tahu yang saudara korbankan apa? Anak istri saudara. Saudara tahu kalau saudara itu begitu memberhalakan penerimaan dan pengakuan orang lain, lalu saudara suka bohong, lalu saudara suka jadi orang yang palsu, pakai topeng kemana-mana, saudara tahu yang saudara korbankan apa? Saudara korbankan kemerdekaan diri saudara, saudara korbankan integritas saudara, saudara korbankan kejujuran saudara.
Jadi selalu ada harga yang kita bayar untuk Tuhan yang kita sembah, selalu. Selalu. Nah, kita akan lihat itu saudara, ada harga apa aja yang kita bayar untuk setiap berhala itu. Lalu yang keempat, di kolom yang berarti nomor 1, 2, yang ketiga ya. Kenapa sih kita punya berhala itu? Mimpi terburuk kita itu apa? Yang paling kita takutkan itu apa? Nah, lalu yang kelima itu saudara, masalah emosi terbesar sehari-hari. Emosi kita itu seperti apa sih kalau kita punya berhala itu? Nah ini ya, kita lihat nanti ya. Ini kita mesti jujur sama diri kita sendiri. Nah yang keenam, lihat, perhatikan baik-baik saudara. Perasaan orang di sekitar Anda itu seperti apa kalau saudara itu punya berhala ini? Nah kita bisa baca juga lewat situ. Nah yang terakhir nanti kita akan bahas bagaimana Injil itu bisa membebaskan kita dari berhala itu. Kita coba ya satu persatu ya saudara ya. Tadi kira-kira yang sudah bisa menerka kira-kira punya berhala kenyamanan siapa aja coba? Berhala kenyamanan. Oke, 1, 2, oh nggak banyak ya. Wah di sini semuanya kaum militan ya, tidak suka nyaman. Oke, orang yang memberhalakan kenyamanan itu biasanya kenapa kok nggak kelihatan? Kenapa kok kita itu nggak melihat itu sebagai berhala? Di mana biasanya tersembunyi? Ya karena kita biasanya itu melihat itu cuma sebagai sebuah sikap malas atau santai. Orang ini tuh malas, orang ini tuh santai. Yang kedua, orang ini tuh introvert. Orangnya itu memang gak suka keluar, gak suka bersinggungan dengan orang lain. Orangnya memang tidak suka terbuka, introvert. Yang ketiga, orangnya itu cuman takut atau menghindari tanggung jawab. Yang kelima, orangnya itu easy going. Easy going itu maksudnya pleasing everyone, easy going gampang. Semua A aku ikut A, semua B aku ikut B, menghindari konflik. Saudara, easy going. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di situ? Kita memberhalakan kenyamanan. Nah, apa yang terjadi saudara? Apa harga yang kita bayar? Saat kita ini malas, ya saat kita ini santai, saat kita ini memilih untuk menghabiskan waktu kita ini di depan TV berjam-jam, saat kita ini memutuskan untuk kita ini menghabiskan waktu kita di game berjam-jam, kita memutuskan diri kita untuk jadi orang yang pasif, yang introvert, yang takut atau menghindari tanggung jawab, atau menghindari konflik. Apa yang kita bayar? Yang pertama yang kita bayar itu waktu. Kita tahu kita membuang-buang hidup kita. Kita tahu kita buang-buang waktu kita. Kita tahu yang kedua kita buang potensi kita. Kita tahu. Dengan kita memilih untuk memilih kenyamanan kita, dengan kita takut keluar, kita ini sedang membuang-buang waktu, potensi dan produktivitas kita. Kita tahu itu. Tapi kita nggak bisa bilang no. Karena kenyamanan itu begitu adiktif. Benar nggak? Kalau sudah pulang kerja, duduk di rumah nonton TV, waduh nggak mau diganggu istri, nggak mau diganggu anak. Lucu loh saya di kantor itu ya. Semua leader-leader tuh nggak punya problem sama bawahannya. Semua bawahannya itu bisa dimentorin, semua bawahannya itu bisa dibimbing, dibina. Tapi rata-rata semua punya problem sama istri sama anak-anaknya. Kenapa? Begitu pulang kantor pada males ngomong sama istri sama anak-anaknya. Lebih suka langsung rebahan, istirahat, nonton TV. Berhala kenyamanan saudara. Nah mimpi buruk yang kita paling takutkan itu apa sih? Kita paling takut yang namanya stres. Kita paling takut sama yang namanya itu tanggung jawab. Kita paling takut sama yang namanya itu permintaan orang lain. Kita paling takut itu. Gitu. Sehingga masalah terbesar kita apa? Masalah emosi terbesar kita apa? Orang yang terikat atau ditindas sama berhala kenyamanan itu, masalah emosi sehari-harinya itu apa? 1, jenuh. Kita ini jadi orang yang jenuh karena kita tahu hidup kita tuh gitu-gitu aja. Kita jenuh karena kita tahu kita ini lagi buang-buang hidup, waktu dan potensi kita. Kita tahu itu, jenuh. Hidup kita jadi kayak hidup yang gak berarti. Hidup kita jadi hidup yang gitu-gitu aja. Gak ada artinya, gak ada dampaknya. Yang kedua kita ini dihantui dengan rasa tidak berarti. Kok aku ini umur segini udah segini ya? Kok aku ini gak menghasilkan apa-apa ya? Kok aku ini jadi seorang suami gak berguna banget ya? Kok aku jadi seorang istri gak berguna banget ya? Ya sebenarnya karena saudara sedang dikekang sama berhala kenyamanan. Jadi jangan pikir kemalasan itu cuma sekedar sebuah problem tingkah laku saudara. Orang malas itu ada berhalanya di baliknya. Orang kecanduan main game itu ada berhalanya di belakang. Kalau enggak ya kenapa susah banget diomongin berhenti main game. Kalau itu cuma masalah tingkah laku loh. Belum pernah ya ngonselingin orang kecanduan main game. Mesti sering-sering aktif di pelayanan anak muda. Jai ini sampai sekarang masih terikat nggak Jai? Berhala kenyamanan itu Jai ini. Aduh. Ini orang yang sudah dibebaskan dari berhalanya.
Nah, perasaan orang di sekitar kita apa kalau kita ini punya berhala kenyamanan? Anak istri kita, suami kita merasa apa? Merasa tidak diperhatikan. Merasa terbengkalai. Merasa di-ignore. Merasa di-abandon. Nah, bagaimana Injil itu bisa membebaskan kita? Saya udah cerita ya definisinya Injil ya. Bagaimana kekristenan itu beda dari agama. Injil itu kabar baik, kekristenan itu kabar baik. Nah, perubahan hidup kita ini dimulai dari saat kita ini menerima kabar baik itu dan meresponi kabar baik itu. Nah, bagaimana kabar baik Injil itu membebaskan kita? Kita ini mesti benar-benar nangkep dan benar-benar mau percaya dan memegang betul kebenaran bahwa damai dan kenyamanan sejati itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Jadi saat kita ini males, kita main game, kita ini lari ke seks, saat kita ini lari ke minuman, saat kita ini lari ke rokok untuk memberikan kita kenyamanan, saat kita ini lari ke hobi kita untuk memberikan kita kenyamanan, saat kita ini lari ke kemalasan untuk memberikan kita kenyamanan, kita mesti tahu bahwa mereka semua itu nggak bisa memberikan damai dan kenyamanan sejati. Nggak bisa, mereka itu Allah palsu yang cuma ngasih kita damai dan kenyamanan yang sementara tapi kemudian menghancurkan hidup kita. Makanya kita terbelenggu dengan masalah emosi itu dan orang-orang di sekitar kita merasa seperti itu. Menghancurkan hidup kita seperti itu. Kita ini mesti sadar betul bahwa hidup ini memang kita hidup di dunia orang berdosa. Kita hidup di dunia yang hancur karena dosa ini. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya konflik dan problem. Gak bisa. Kita tidak bisa lepas dari rasa sakit. Gak bisa. Tapi kita ini mesti benar-benar percaya bahwa damai dan kenyamanan yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Sehingga kita ini jadi orang yang gak menghindari konflik. Kita gak jadi orang yang lari dari tanggung jawab. Kita nggak menghindari dari tuntutan keluarga kita karena kita tahu itu harus kita hadapi. Karena kita hidup di dunia yang memang seperti ini. Tapi kita punya damai dan kenyamanan yang sejati di dalam Kristus. Bukan di dalam semua itu. Berhala-berhala palsu yang seakan-akan bisa ngasih kita kenyamanan sementara. Kenapa sih orang-orang anak-anak, bukan cuma cowok ya sekarang. Ternyata cewek juga banyak yang terikat masalah seks. Karena kita kan ngerasa kan seks itu bisa ngasih kenyamanan kan. Wah kalau lagi stres sumpek larinya ke seks, rokok, minuman keras. Tapi kita tahu kan itu cuma ngasih kenyamanan sementara. Tapi setelah itu sangat menteror dan merusak hidup kita. Merusak hubungan kita sama istri, merusak hubungan kita sama anak, merusak hubungan kita sama orang lain, merusak pelayanan kita, merusak ya terutama kehidupan kita sama Tuhan. Sudah bisa ngelihat ini ya, berhala comfort, kenyamanan. Yang kedua berhala approval, penerimaan orang lain. Kenapa tidak kelihatan? Di mana biasanya tersembunyi? Oh biasanya sembunyi dengan sikap baik. Ini orang baik, sama semua orang baik. Ini orang sabar, ini baik, ini. Serba mengerti, gak pernah marah. Gak pernah say no, always say yes. Tuh, makanya yang kedua people pleaser, disukai semua orang. Menyenangkan semua orang. Yang ketiga terlihat sempurna dari luar. Padahal pakai topeng saudara. Waduh kelihatan sempurna banget, hebat banget ya. Dia itu ganteng, kaya, hamba Tuhan, pelayanan. Waduh suka melayani, baik banget, sempurna banget. Ya jelas aja gak kelihatan. Nah padahal di dalamnya ada berhala itu. Sehingga harga yang kita bayar apa saudara? Kita membayar itu dengan kejujuran. Kita tahu kita menjalani hidup yang penuh dengan kebohongan. Karena kita gak hidup apa adanya. Kita hidup pakai topeng. Kita bohong sana, bohong sini. Kita palsu saat di luar sama saat di rumah. Kita palsu saat di terang sama di gelap. Tahu kita. Harga yang kita bayar apa? Kemerdekaan diri. Emang hidup pakai topeng itu enak saudara? Enggak enak saudara, itu ada beban berat yang saudara pikul setiap hari. Harga apa lagi yang kita bayar? Keterbukaan. Wah kalau sudah enggak bisa jadi orang yang terbuka, saudara jadi orang yang sangat stres. Saudara nggak bisa terbuka sama istri, saudara nggak bisa terbuka sama orang-orang terdekat saudara. Karena saudara merasa kalau saudara terbuka dan mereka tahu masalah saudara, saudara tidak akan dihargai lagi. Saudara akan ditolak, saudara akan kehilangan penilaian yang baik, saudara akan kehilangan harga diri. Wah, saudara akan jadi orang yang sangat stres. Karena saudara tahu, saudara tidak bisa punya keterbukaan. Sehingga akhirnya apa yang terakhir? Beban dan overload. Mimpi buruk apa sih yang paling kita takutkan? Kenapa kita ini sampai memberhalakan penerimaan orang lain? Kita paling takut sama apa? Kita paling takut sama yang namanya penolakan dan kesendirian.
Jadi dengan kata lain kita takut karena orang lain itu tahu aslinya kita seperti apa. Maka orang lain itu tidak akan memperlakukan seperti mereka memperlakukan kita sekarang. Kita takut mereka akan ninggalin kita. Kita takut mereka tidak akan hormatin kita lagi. Kita takut mereka nggak akan terima kita lagi. Sehingga masalah emosi terbesar kita apa? Kita jadi orang yang penakut, takutan kita. Of course, kita takut menyinggung orang lain. Kita takut kita bikin orang lain gak suka. Kita takut bikin orang lain benci sama kita. Lalu yang kedua kita jadi pembohong. Semua tentang diri kita bohong. Kita bohong sama istri, kita bohong sama suami, kita bohong sama anak, kita bohong sama jemaat kita bohong sama yang paling menyedihkan menurut saya. Kebohongan yang paling menyiksa. Itu kita bohong sama diri kita sendiri tiap hari. Tiap hari. Tiap hari kita lihat kaca kita tahu kita bohong sama diri kita sendiri. Dan yang ketiga kepura-puraan. Pura-pura, semuanya pura-pura. Perasaan orang di sekitar kita apa saudara? Ya of course yang pertama terkianati. Setelah mereka tahu aslinya kita seperti apa, mereka merasa terkianati. Loh kok kamu ternyata kayak gini? Loh kok kamu ternyata kayak gini? Terkianati. Yang kedua tertipu, merasa dibohongi of course. Nah ini kan kemarin saya cerita ya, perhatikan baik-baik kalau ada orang tua di sini ya. Papa, mungkin ya karena papa yang lebih merasa beban ini ya, gitu ya. Mama juga saya rasa punya beban ini, tapi papa yang lebih punya beban ini. Jangan merasa bahwa anak-anak atau istri kita itu butuh seorang suami atau ayah yang sempurna. Stop thinking and believing that way. And stop trying to be that way. Berhenti untuk menjadi seorang suami atau papa yang sempurna. Karena kita ini tidak akan bisa jadi orang sempurna. Kita ini memang adalah manusia berdosa yang memang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang terus memang akan disempurnakan. Bukan sempurna, kita ini tidak sempurna. Di saat saudara itu berusaha untuk menjadi seorang papa atau suami yang sempurna buat istri atau anak-anakmu, detik itu juga engkau akan langsung gagal menjadi seorang papa atau suami yang baik. Karena yang mereka butuhkan itu bukan seorang papa yang sempurna, tapi seorang papa yang tulus, seorang papa yang jujur, seorang papa yang apa adanya, mengakui kelemahannya. Berapa kali sobat saudara ya di sini ya suami-suami saya tanya ya tes hati. Berapa kali kalau kita ini tahu bahwa istri kita itu adalah penolong kita, berapa kali kita ini datang ke istri kita mengakui kelemahan kita dan kita minta tolong sama istri kita. Ayo coba jawab pertanyaan ini. Lebih sering mana kita merasa gini, enggak. Istriku harus melihat aku sebagai seorang suami yang kuat, yang sempurna. Karena itulah cara istriku bisa menghormati aku dan menerima aku. Wah, saat itu juga saudara akan jatuh menjadi seorang suami yang baik. You fail. Itu berhala penerimaan. Nanti saya cerita, saudara tenang, jangan tegang ya. Nanti saya cerita, enggak cerita orang lain, saya cerita diri saya sendiri nanti. Bagaimana ini terjadi di dalam kehidupan ini dan ini memang kita rawan terjadi. Gitu ya. Nah, jadi orang lain di sekitar kita merasa terkhianati, tertipu, kecewa saudara. Kenapa kok banyak anak-anak hamba Tuhan itu kecewa? Banyak anak pendeta itu malah rusak. Wah ini udah terkenal lah ini ya. Wah pastor skit. Anak-anak yang rusak itu anak-anak pendeta. Kecewa saudara, kenapa? Ya karena dikira papanya itu sempurna. Di mimbar sama di rumah lain. Wah di gereja sama di rumah lain. Coba kalau menurut saya ya, coba kalau papanya itu jadi orang yang apa adanya. Tahu bahwa dia melayani bukan karena kehebatan. Tapi karena panggilan, karena kasih karunia Tuhan. Pasti lain bawaannya. Dan saya yakin kalau dengan tulus, anak-anaknya itu gak mungkin kecewa. Anak-anaknya itu kecewa karena kalau kita tanya ya sama anak-anak pendeta, kenapa kamu kecewa sama papamu? Satu kata pasti yang keluar, munafik. Pasti. Jadi problemnya bukan di kelemahannya papanya loh, bukan. Problemnya di kemunafikan papanya. Jangan salah loh saudara. Problem anak-anak kepahitan sama orang tua itu bukan di kelemahan orang tuanya loh. Tapi kadang di kemunafikan orang tuanya. Saya mesti tahu itu. Nah saya punya privilege bisa ngomong seperti ini karena saya ini di sisi yang pernah mengalami sebagai seorang anak, mengalami juga sebagai seorang papa, mengalami juga di tengah-tengahnya ngurusin antara anak sama orang tua yang punya problem itu. Jadi saya bisa punya sebuah diagnosa yang cukup komplit sama masalah ini. Dan saya bisa mengkonekkan ini dengan ini, itu loh bahayanya berhala. Berhala tuh kayak ngasih kita itu sebuah kesan yang palsu gitu loh. Seakan-akan kayak ini bisa menolong dan menjadikan kamu berarti, tapi sebenarnya itu merusak hidupmu. Bagaimana gospel atau Injil itu membebaskan kita?
Ya dengan kita ini terus-menerus menyadari bahwa kita ini diselamatkan, diterima, dibenarkan bukan karena kehebatan kita. Tapi Yesus Kristus mati dan menyelamatkan kita saat kita ini masih menjadi manusia berdosa. Saat kita itu benar-benar menerima itu, klik. Yesus itu menerima kita, Allah itu menerima kita karena pengorbanan Kristus bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita ini orang sempurna, bukan karena kita ini hebat. Kita akan stop jadi orang yang berusaha jadi orang palsu, stop kita. Makanya minggu lalu kan 2 minggu lalu saya ceritakan problemnya agama itu kan. Kalau kita membanggakan agama kita pasti jadi orang yang seperti itu. Jadi orang yang palsu. Jadi orang yang begitu membanggakan resume kita gak bisa jadi orang yang otentik. Tapi saat kita ini mengerti Injil, aku ini diselamatkan bukan karena aku ini hebat. Aku ini diselamatkan karena Yesus memilih aku bahkan saat aku ini masih hidup dalam dosa. Dia yang datang, dia yang milih aku. Bukan aku yang datang ke dia yang datang ke aku. Berkorban buat aku, mati buat aku. Nah sekarang aku hidup bagi dia. Dan sekarang dia menguduskan aku, menyempurnakan aku. Maka gak ada alasan buat aku ini pura-pura. Maka gak ada alasan buat aku ini untuk begitu mendambakan atau menghauskan akan penerimaan orang lain. Karena Kristus sudah menerima aku sedemikian rupa. Sudah bisa mengerti ya? Jadi saat kita ini bisa menerima itu, kita mulai bisa menerima diri kita sendiri. Dan saat kita ini sudah bisa mulai menerima diri kita sendiri, kita akan lebih bisa mulai membawa diri kita ini kepada orang lain dengan sehat. Kita gak begitu lagi jadi orang itu insecure. Begitu menghauskan, mengharapkan penerimaan dan kasih penerimaan orang lain. Saat kita sudah menerima kasih dan penerimaan yang luar biasa lewat Injil. Yang ketiga, berhala kendali. Orang yang suka kendali itu biasanya kenapa sih gak kelihatan? Di mana biasanya tersembunyinya? Tersembunyinya biasanya di kompetensi. Oh orang ini memang hebat, kompetensi, skill, kehebatan, sifat dominan. Harga yang kita bayar apa saudara? Harga yang kita bayar, kita akan jadi orang yang lonely. Jadi biasanya orang yang dominan, orang yang suka ngatur gitu ya, orang yang istilahnya kolot gitu ya, orang yang begitu insecure gitu kan, dengan segala kehebatannya itu butuh ngatur, semuanya diatur, harus sesuai dengan keinginannya dia. Akan jadi orang yang sangat kesepian saudara. Akan jadi orang yang sangat lonely. Lalu harga yang kita bayar berikutnya itu sukacita hidup. Kita hidup ini jadi gak punya sukacita. Karena kita setiap hari panik. Kita setiap hari itu ngerasa we're losing control. Harus pegang kendali dalam hidup kita. Panik kita. Anak kita gak bersikap seperti yang kita lakukan, panik. Waduh kerjaan gak seperti yang kita lakukan, panik. Ini agenda kita, schedule kita terganggu, panik. Dalam kondisi COVID kayak gini, orang yang punya berhala kendali ini yang paling stres. Karena semua sudah disusun, punya rencana 5 tahun ke depan, bubar. Stres saudara. Itu langsung kita sadar kehebatan kita, kompetensi kita gak ada kontribusinya sama sekali. Kita sedang menghadapi sebuah virus natur yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Nah mimpi buruk kita apa? Apa sih yang paling kita takutkan? Kalau berhala kita ini adalah kendali, kita paling takut sama yang namanya ketidakpastian. Paling takut kita. Kita paling takut sama yang namanya itu perubahan. Paling takut kita. Kita gak suka itu. Nah masalah emosi terbesar kita apa sehari-hari dalam kehidupan kita? Kita adalah orang yang sangat khawatir dan sangat resah. Itu problem utamanya orang yang punya problem kontrol. Orang punya berhala kendali itu setiap hari itu diganggu dengan namanya kekhawatiran dan keresahan. Nah perasaan orang-orang di sekitar kita apa? Kalau kita adalah orang yang punya berhala kontrol, anak kita, suami kita, istri kita, yang pertama merasa terkekang. Merasa merit sama seorang diktator. Jemaat saudara, domba-domba saudara kan merasa ini terkekang. Komsel dirubah gini aja enggak boleh, ini enggak boleh, bikin itu enggak boleh. Ini gembala komsel atau paus ini, gitu misalnya. Aduh, ini terkekang banget gitu ya. Yang kedua merasa terhakimi. Ini salah, itu salah, bikin ini salah, bikin itu salah. Kemarin kurang garam, sekarang kebanyakan garam. Kemarin kurang kecap, sekarang kebanyakan kecap. Ini maunya gitu misalnya saudara ya. Merasa terhakimi, salah terus. Orang yang bekerja sama-sama saudara juga salah terus. Anak saudara, aduh mama, temanku tuh papa mamanya dapat 90 aja udah dipuji. Ini aku cuma dapat 91 aja di salah-salahin terus karena gak dapat 100 misalnya gitu. Kita akan terus merasa terhakimi. Jadi orang stres. Nah, nanti saya juga cerita di sini, ini salah satu berhala saya.
gitu. Merasa tertekan. Yang ketiga merasa tertekan, saudara. Nah, bagaimana Injil itu membebaskan kita? Ya, Injil itu ngasih tahu kita gini, kita ini selamat kan bukan karena inisiatifnya kita. Dari awal kalau saya cerita ya, yang narasi utama Alkitab itu ingat saya cerita, dari awal kan kita lihat itu bagaimana keselamatan kita tuh semua itu 100% narasinya itu inisiatifnya Tuhan. Gitu loh, keselamatan kita ini sama sekali bukan karena kesetiaan atau kehebatan kita. Keselamatan kita itu 100% karena kesetiaan dan kedaulatan Tuhan. Nah, saat kita tuh sadar di dalam hidup ini bahwa bukan kita yang berdaulat, bukan kita yang pegang kendali, bukan kesetiaan kita yang menyelamatkan kita, melainkan karena Tuhan yang berdaulat dan pegang kendali dan Tuhan yang setia dalam kehidupan kita, itu segala kekuatan dan keresahan itu sirna, saudara. Sirna. Kita mau punya agenda apapun, mau bubar sekalipun kita tahu God is in control. Tuhan pegang kendali dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan kita tidak akan meragukan kesetiaan Tuhan karena Injil sudah memberitahu kita bahwa pada saat kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saat kita ini sudah memberontak sama Dia sekalipun, saat kita ini Roma berkata seperti domba yang berpaling daripada tuannya, Tuhan kita itu yang datang mencari kita, berkorban buat kita, menyelamatkan kita. Dia yang setia, bukan kita yang setia. Itu menghancurkan segala kekhawatiran dan keresahan kita. Itu memberikan kepada kita sebuah assurance yang kuat, lebih dari kendali apapun yang dunia ini bisa berikan kepada kita. Saudara bisa ngikutin ya sampai di sini ya, terlalu berat? Gak apa-apa saudara, memang awal-awal ini pasti berat. Makanya ini mesti diulang-ulang terus, direnungkan berkali-kali. Nah yang keempat itu kuasa. Ya, kuasa ini power gitu ya, ini biasanya orang-orang yang dominan nih suka nih sama ini gitu ya. Dominan sama sanguin gitu ya. Kenapa nggak kelihatan? Oh karena bungkusnya itu biasanya adalah kepercayaan diri. Oh aku orang yang pede, punya karisma, kepiawaian gitu ya. Harga yang kita bayar apa? Nah orang yang haus akan kuasa ini saudara ya, itu selalu pengen diakui. Selalu kayak pengen punya accomplishment, punya prestasi. Selalu pengen punya pembuktian diri. Selalu pengen aktualisasi diri. Sehingga akhirnya apa? Harga kita bayar dengan beban itu maksudnya apa? Kita cenderung jadi orang yang semua itu kita terima. Kita sulit berkata tidak. Semua dikerjain. Ada kebutuhan di gereja, kekurangan apa? Kita kerjain semua. Wah, Marta, saudara tahu ya problemnya Marta. Ini Marta nih. Wah, semua yang dia kerjain, semua dia kerjain. Lalu saudara berakhir menjadi orang yang punya beban buahnya. Melayani penuh dengan beban, bukan dengan sukacita lagi. Ini problemnya Marta nih. Petrus, wah. Petrus ini saudara luar biasa ya. Untung ada Petrus membuat saya tidak berkecil hati. Gitu, saudara ya. Di Alkitab tuh untung ada Petrus saudara ya. Orang yang mulutnya lebih cepat daripada otaknya saudara. Petrus ini kan berapa kali bilang, wah sekali-kali pun aku tidak akan membiarkan engkau mati. Wah sekalipun aku yang akan bela kau, aku yang bahkan bela engkau. Tapi ujung-ujungnya pada waktu Yesus disalib, yang pertama kali kabur Petrus. Jadi dia adalah orang yang haus akan kuasa kan, Petrus menunjukkan itu. Suatu hari dia keceplosan kan pada waktu Tuhan Yesus setelah dimulia-muliakan, dieluk-elukan, dia ribut sama Yohanes sama Yakobus, akhirnya keceplosan. Nanti kalau kamu naik ke surga, aku minta ya itu posisi yang di kanan sama kirimu. Ternyata dia tuh melakukan semuanya itu karena pengen dapat pengakuan, kuasa, aktualisasi. Nah ini cenderungnya orang yang punya haus akan kuasa itu kecenderungannya kelihatannya itu seperti kayak orang hebat. Wah dia ini hebat loh. Semua bisa dia lakukan loh. Dia ini bisa menyelesaikan semua masalah. Gereja ini kalau nggak ada dia, waduh nggak mungkin bisa jadi kayak gini. Hebat loh dia ini hebat. Kita bayar dengan itu. Karena kita haus akan kuasa. We are craving for power. Nah mimpi buruknya apa yang paling kita takutkan? Kita sangat takut jadi orang yang direndahkan, dipermalukan dan tidak dihormati. Kita takut itu. Kita pengen jadi orang yang dianggap orang. Gitu ya. Aku ini belum orang kalau aku ini belum gini. Wah. Dia masih percaya Darwin jadi saudara ya. Teorinya Darwin. Jadi dia belum jadi orang, dia masih jadi monyet saudara ya. Gitu. Nah masalah emosi terbesarnya apa? Orang yang punya problem dengan kuasa ini ya. Masalah emosi terbesarnya itu adalah kemarahan. Orangnya itu suka marah. Marah terus suka marah, gampang marah. Gampang tersinggung. Selalu curiga saudara, curiga. Nah ini. Nah perasaan orang di sekitar kita apa? Orang-orang di sekitar kita tuh merasa dimanfaatkan, merasa dikuasai, merasa disalahgunakan. Karena kita melakukan semuanya itu untuk dapat kuasa buat diri kita sendiri. Orang lain itu cuma merasa kayak dimanfaatin.
di-use. Kita pakai untuk kita mencari power buat diri kita sendiri. Nah, bagaimana Injil membebaskan? Ya, Injil itu merendahkan hati kita, mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran kita di dalam Kristus, bukan karena kehebatan kita. Nah, saya tutup di sini ya.